Kejagung selidiki dugaan korupsi proyek BTS Kominfo. Tentunya adalah dalam rangka jangan direksi dia, ya. Ini kan terjadi pada waktu itu, ini bertanggung jawab. Surya Paloh jelas paham kalau Nasdem belum punya kader yang bisa mereka jual ke depan. Tapi apapun, saya senang melihat cara Surya Paloh dan Nasdem bermain kartu politiknya. Dan saya menunggu langkah-langkah selanjutnya. Ya, tetapi apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur. Hasil survei menunjukkan data seperti itu, yaitu elektabilitas Nasdem merosot. Dan bahkan ini juga ada berita, yaitu 1 bulan menjelang kepuasan publik berada di titik terendah. Ya, apapun itulah, untuk Pilpres di 2024 nanti, saya mengingatkan betul-betul, pilihlah dari hati, pilihlah logika, akal sehat untuk memilih capres dan cawapres untuk membuat perubahan di Indonesia. Sebelumnya, berkali-kali saya sudah sampaikan, Surya Paloh sebenarnya ingin menaikkan pertaruhannya di dalam politik. Kalau selama ini, sejak Nasdem berdiri, mereka selalu saja hanya ada dalam barisan pendukung dan pengusung dari partai-partai besar lainnya. Nasdem belum menemukan momentum yang tepat untuk menaikkan namanya ke tempat yang lebih tinggi menjadi partai penguasa. Kejaksaan Agung Kejagung menyelidiki dugaan korupsi proyek pembangunan Bus Transceiver Station (BTS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo. Tahun 2020 sampai tahun 2022. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah mengatakan bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Itu kasus BTS 4G, belum penyidikan, masih penyelidikan, ujar Febri, dikutip Selasa tanggal 27 September tahun 2022 malam. Febri juga menyampaikan bahwa dugaan adanya kasus tindak pidana korupsi ini karena adanya keluhan masyarakat terkait jaringan yang kurang stabil atau kadang tidak dapat tersambung saat sistem pembelajaran daring yang dilakukan pemerintah semasa pandemi COVID-19. Padahal, pemerintah melakukan perencanaan membangun menara BTS 4G untuk memudahkan akses internet dalam pembelajaran daring yang dilakukan semasa pandemi. Tapi kenyataannya banyak keluhan di tingkat yang kecil, enggak bisa online akses internet, kita lagi selidiki itu, tutur Febri. Akan tetapi, dalam kasus ini Febri memaparkan bahwa pihaknya masih menutup siapa saja saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan korupsi ini. Sementara sifatnya masih tertutup, pungkasnya. Sekadar informasi, penyelidikan kasus tersebut berawal dari surat perintah penyelidikan kasus Direktur Penyidikan Jampitsus sebelumnya yaitu Supardi, dengan nomor surat Pring 23F2FD, tanggal 1 Juli tahun 2022 per tanggal 18 Juli tahun 2022. Dalam surat itu disebutkan bahwa penyelidikan dilakukan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan BTS 4 oleh Bakti Kemenkominfo. Kejaksaan Agung Kejagung menyelidiki dugaan korupsi proyek pembangunan Bus Transceiver Station (BTS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo. Tahun 2020 sampai tahun 2022. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah mengatakan bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Itu kasus BTS 4G, belum penyidikan, masih penyelidikan, ujar Febri, dikutip Selasa tanggal 27 September tahun 2022 malam. Febri juga menyampaikan bahwa dugaan adanya kasus tindak pidana korupsi ini karena adanya keluhan masyarakat terkait jaringan yang kurang stabil atau kadang tidak dapat tersambung saat sistem pembelajaran daring yang dilakukan pemerintah semasa pandemi COVID-19. Padahal,
Pemerintah melakukan perencanaan membangun menara BTS 4G untuk memudahkan akses internet dalam pembelajaran daring yang dilakukan semasa pandemi. Tapi kenyataannya banyak keluhan di tingkat yang kecil, enggak bisa online akses internet, kita lagi selidiki itu, tutur Febri. Akan tetapi, dalam kasus ini Febri memaparkan bahwa pihaknya masih menutup siapa saja saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan korupsi ini. Sementara sifatnya masih tertutup, pungkasnya. Sekadar informasi, penyelidikan kasus tersebut berawal dari surat perintah penyelidikan kasus Direktur Penyidikan Jampitsus sebelumnya yaitu Supardi, dengan nomor surat Prin 23F2FD, tanggal 1 Juli tahun 2022 per tanggal 18 Juli tahun 2022. Dalam surat itu disebutkan bahwa penyelidikan dilakukan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan BTS 4 oleh Bakti Kemenkominfo. Tahun 2020 sampai tahun 2022. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Kejagung Febri Adriansyah mengatakan bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Itu kasus BTS 4G, belum penyidikan, masih penyelidikan, ujar Febri, dikutip Selasa tanggal 27 September tahun 2022 malam. Febri juga menyampaikan bahwa dugaan adanya kasus tindak pidana korupsi ini karena adanya keluhan masyarakat terkait jaringan yang kurang stabil atau kadang tidak dapat tersambung saat sistem pembelajaran daring yang dilakukan pemerintah semasa pandemi COVID-19. Padahal, pemerintah melakukan perencanaan membangun menara BTS 4G untuk memudahkan akses internet dalam pembelajaran daring yang dilakukan semasa pandemi. Tapi kenyataannya banyak keluhan di tingkat yang kecil, enggak bisa online akses internet, kita lagi selidiki itu, tutur Febri. Akan tetapi, dalam kasus ini Febri memaparkan bahwa pihaknya masih menutup siapa saja saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan korupsi ini. Sementara sifatnya masih tertutup, pungkasnya. Sekadar informasi, penyelidikan kasus tersebut berawal dari surat perintah penyelidikan kasus Direktur Penyidikan Jampitsus sebelumnya yaitu Supardi, dengan nomor surat Prin 23F2FD, tanggal 1 Juli tahun 2022 per tanggal 18 Juli tahun 2022. Dalam surat itu disebutkan bahwa penyelidikan dilakukan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan BTS 4 oleh Bakti Kemenkominfo.